Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pertemuan yang kelima, lanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang elektrokimia. Jadi elektrokimia itu memang ada hubungannya dengan reaksi redoks gitu ya. Nah, di mana elektrokimia kali ini kita nggak akan bahas semuanya, jadi kita akan membahas terkait dengan reaksi-reaksi atau jenis elektrokimia yang dia itu berhubungan dengan farmasi. Sel elektrokimia. Nah, jadi elektrokimia itu akan berhubungan dengan elektroda. Elektroda merupakan bagian penting dari elektrokimia, di mana elektroda itu ada dua jenis, yaitu elektroda negatif yang disebut sebagai katoda dan elektroda positif yang disebut juga sebagai anoda. Nah, jadinya ada katoda dan anoda. Kalau katoda itu muatannya negatif, anoda muatannya positif. Penetapan muatan anoda dan katoda sangat tergantung dari jenis sistem selnya, yaitu sel potensial atau sel elektrolisis. Katoda terjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi itu berada di anoda, sehingga reaksi tersebut itu bisa berjalan. Kemudian ada istilah potensial elektroda. Jadinya potensial elektroda itu merupakan perbedaan potensial antara elektroda dan larutan pada sistem setengah sel seringkali disebut sebagai potensial elektroda. Nah, di mana rumus dari SL-nya tadi itu adalah E katoda dikurangi E anoda, di mana katodanya tadi mengalami reaksi reduksi, anodanya mengalami reaksi oksidasi. Nah, contohnya aja misalnya pada reaksi Zn plus Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus Cu. Nah, dari Zn-nya tadi mengalami reaksi oksidasi karena dari 0 menjadi plus 2, sedangkan Cu2 plusnya tadi itu mengalami reaksi reduksi. Nah, sehingga untuk mencari SL-nya tadi yaitu E dari Cu-nya tadi dikurangi SL dari Zn-nya. Tabel berikut merupakan tabel dari potensial elektroda standar. Jadi memang pada sebelumnya itu sudah dilakukan suatu percobaan, angka-angka tersebut itu nggak boleh asal kayak gitu ya, tetapi berdasarkan tabel potensial elektroda standar. Di sini ada dari F, H2O, MnO4 dan seterusnya, dan dimana dilihat dari hasil SL-nya itu akan semakin ke bawah, harga SL-nya tadi akan semakin kecil. Nah, dari atas itu kan plus 2,870 dah. Nah, yang semakin ke bawah sampai ke bawah sendiri itu plus 0,071. Nah, sehingga harga SL-nya tadi itu akan mempengaruhi unsur tersebut itu akan cenderung mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, semakin besar harga SL-nya, dia akan cenderung mengalami reaksi reduksi. Sehingga kalau misalnya harga SL-nya tadi itu positif, hasil pengurangan SL-nya tadi itu reaksi berjalan spontan atau reaksi tersebut itu dapat berlangsung. Oke, ini tabel selanjutnya juga sama gitu ya, dimana yang menjadi patokan atau yang dia mempunyai harga SL-nya itu 0 itu adalah H atau hidrogen. Nah, kemudian ada di bawahnya itu dari minus 0,126 sampai paling itu minus 3,045. Jadi memang semakin negatif, nah, sehingga dia cenderung akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, walaupun harganya negatif, tapi kan ada ranknya. Dia misalnya PB dengan Li. Nah, PB-nya di situ dia akan cenderung mengalami reaksi reduksi, sedangkan Li-nya itu akan cenderung mengalami reaksi oksidasi. Kita bisa lihat berdasarkan harga SL-nya itu tadi. Ini ada perhitungan terkait dengan sel elektroda. Jadi misalnya ada reaksi Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Nah, kita akan mempelajari terkait harga SL-nya tadi itu berapa, di mana Zn-nya tadi mengalami reaksi oksidasi, sedangkan Cu-nya tadi itu mengalami reaksi reduksi. Ya, kita bisa menggunakan rumusnya ini ya. Jadinya harga SL sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Katodanya tadi itu Cu, yaitu harga SL-nya tadi plus 0,337, sedangkan Zn-nya tadi itu harga SL-nya minus 0,763. Jadi kalau misalnya di hasil pengurangan tersebut E katoda kurangi E anoda itu hasilnya positif, yaitu 1,100 volt, yang berarti reaksi tersebut spontan. Maksud dari spontan itu apa? Yaitu tembaga bereaksi secara spontan dengan ion zinc-nya itu tadi, yang berarti reaksi tersebut itu dapat berlangsung. Sedangkan untuk reaksi ini misalnya Zn2 plus Cu menjadi Zn plus Cu2 plus. Nah, Zn-nya tadi itu mengalami reduksi dari 2 plus menjadi Zn, sedangkan Cu-nya tadi itu mengalami reaksi
oksidasi. Sehingga apabila kita menuliskan E sel E katoda kurangi E anoda, hasilnya yaitu minus 1,100 volt, yang berarti reaksi tersebut tidak spontan, yaitu tembaga tidak bereaksi secara spontan dengan ion zincnya itu tadi. Ada jenis dari sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia itu ada dua jenis, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, di mana sel volta tadi macam-macam dalam kehidupan sehari-hari, biasanya digunakan untuk sel aki, baterai kering, baterai alkalin, baterai peroksida, dan lain-lain. Nah, tetapi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan sebatas tahu gitu ya, tapi tidak akan mempelajari sampai reaksi dari sel aki seperti apa, baterai kering seperti apa, tapi kita akan berdalam di sel elektrolisis, misalnya pada penyempuhan logam, terus kemudian pada pembuatan biodiesel, itu juga bisa menggunakan sel elektrolisis. Ini perbedaan dari jenis dari sel elektrokimia. Jadinya sel volta itu reaksi redoks yang terjadi secara spontan atau reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya pada baterai sel aki, nah itu kan bisa menghasilkan arus listrik gitu ya. Sedangkan untuk sel elektrolisis, arus listrik yang dialirkan ke dalamnya menimbulkan reaksi redoks atau kimia. Nah, jadinya nanti bisa digunakan percobaan kayak gitu, katoda, anoda, nanti ada gelembungnya, nanti reaksinya sudah berjalan atau belum diketahui berdasarkan endapan yang terbentuk. Nah, nanti kita akan mempelajari terkait dengan beberapa contoh aplikasi dari sel elektrolisis. Oke, ini perbandingan antara sel volta dan sel elektrolisis, di mana sel volta itu terdiri dari elektroda tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan ion tembaga dan sebuah elektroda zinc yang dicelupkan dalam larutan ion zinc. Hubungan listrik di antara kedua larutan dihindarkan dengan tabung yang mengandung larutan garam KCl atau jembatan garam, di mana elektroda tembaga dan zinc kemudian dihubungkan dengan sirkuit yang mengandung voltmeter sebagai alat pengukur potensial. Di mana sel volta tadi kan ada dua bagian setengah sel gitu ya, di mana setengah sel yang satu terdiri dari Cu2+ menjadi Cu tadi itu mengalami reaksi reduksi, sedangkan sel setengah sel yang lain Zn-nya tadi itu mengalami reaksi oksidasi. Itu yang sel volta. Sedangkan untuk yang sel elektrolisis itu merupakan sel elektrokimia di mana reaksi redoks terjadi karena adanya bantuan listrik. Secara umum, dalam sebuah sel elektrokimia, di masing-masing elektroda akan terjadi reaksi redoks, di mana di katoda akan terjadi reaksi reduksi, dan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Oke, ini untuk reaksi dari elektrolisisnya tadi. Tadi kan prinsipnya di katoda mengalami reaksi reduksi, di anoda mengalami reaksi oksidasi. Apabila katoda yang bereaksi itu merupakan golongan 1A, 2A, Al atau Mn, itu bukan logam tersebut yang mengalami reaksi reduksi, tetapi air yang mengalami reaksi reduksi, yaitu dari H2O menjadi H2 plus 2OH-, itu ya, golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Ini jadinya rumusnya seperti itu kira-kira kurang lebih. Sedangkan apabila katodanya atau kationnya itu merupakan ion logam lain, misalnya Al3+, Ni2+, Ag+, dan lain-lain kayak gitu yang direduksi, itu adalah logam tersebut. Nah, jadi misalnya ada Ni2+, nah nanti plus elektron menjadi Ni, Ag+, plus elektron jadi Ag, atau logam yang lain seperti itu selain golongan 1A, 2A maupun Mn. Nah, itu yang bereaksi adalah logam itu sendiri. Reaksi yang di anoda dengan menggunakan elektroda yang inert gitu ya, inert itu berarti dia tidak bereaksi. Contohnya misalnya pada platinum, ada Au, emas, C atau grafit. Itu apabila reaksi anilnya atau yang bertindak sebagai anion tadi itu merupakan sisa asam oksidasi, contohnya misalnya seperti SO42-, NO3-, PO43-. Nah, maka yang mengalami oksidasi itu adalah air. Jadinya 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Kalau misalnya sisa asam lain atau OH-, anion yang teroksidasi, contohnya misalnya unsur yang lain, misalnya Cl- gitu ya. Nah, nanti dia dari 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Tapi kalau misalnya dia OH-, nanti akan menghasilkan 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Jadinya tergantung anion yang bereaksi itu apa gitu ya.
Terus kalau misalnya dia tidak inert, yang berarti dia ikut bereaksi, maka anoda akan bereaksi tergantung dari logam tersebut yang bertindak sebagai anionnya itu tadi. Contohnya misalnya L, ya nanti L2+, atau misalnya X3+, intinya logam tersebut yang bereaksi, bukan H2O atau bukan OH- dan lain-lain. Ada beberapa contoh reaksi elektrolisis. Misalnya yang pertama yaitu reaksi elektrolisis larutan natrium tiosulfat dengan menggunakan elektrode PT. Nah, Na2SO4. Nah, cluenya tadi Na itu kan golongan 1A. Kalau misalnya dia golongan 1A, yang bereaksi itu adalah H2O, mengalami reaksi reduksi. Sedangkan SO4 itu kan ada sisa asam gitu ya, asam ion gitu, sehingga dia yang bereaksi juga adalah H2O-nya. Nah, itu apabila menggunakan rumus cepat. Tetapi asal mulanya yaitu seperti ini. Di anoda akan terjadi kompetisi antara ion SO4 dengan molekul air, di mana harga SL dari SO4-nya tadi kita bisa lihat di cek tabel sebelum slide ini, yaitu minus 2,01 volt. Sedangkan H2O itu harga SL-nya yaitu minus 1,23 volt. Kita cek di tabelnya tadi ya. Oleh karena potensial reduksi standar air lebih besar, maka oksidasi air lebih mudah berlangsung. Nah, dikarenakan harga SL dari H2O itu lebih besar daripada SO4, maka oksidasi air pun itu akan lebih mudah berlangsung. Sedangkan di katode akan terjadi kompetisi antara ion Na dengan molekul air. Jadinya nanti Na tadi kan sebagai kation gitu ya. Nanti Na plus elektron jadi Na, harga SL-nya itu minus 2,71, sedangkan H2O-nya tadi itu adalah minus 0,83. Oke, dikarenakan dilihat dari harga SL-nya tadi, sehingga di katode dan di anoda itu yang mengalami reaksi itu adalah H2O. Nah, dikarenakan H2O tadi di katoda tadi akan mengalami reaksi reduksi menjadi 2OH- plus H2, sedangkan di anoda H2O-nya tadi mengalami reaksi menjadi H plus O2. Kemudian kita setarakan elektronnya, dikali silang, yang di atas kalikan 2, yang di bawah dikalikan 1, sehingga reaksi yang berlangsung yaitu 6H2O menjadi 4OH- plus 2H2 plus 4H plus O2. Kemudian kita sederhanakan lagi, 4OH- ditambah 4H plus itu kan sama aja 4H2O gitu ya, sehingga dicoret kanan kiri dikurangi 4H2O, sehingga reaksi bersihnya yaitu 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Contoh selanjutnya yaitu reaksi elektrolisis larutan Ki dengan elektrode C atau grafit. Pada katode akan terjadi kompetisi antara ion K+ dengan molekul air. Nah, jadinya dimana harga SL dari K-nya tadi itu minus 2,92 volt, harga SL dari H2O tadi mengalami reaksi reduksi yaitu minus 0,83, dimana potensial reduksi air itu lebih besar, maka reduksi air lebih mudah berlangsung. Sedangkan di anode akan terjadi kompetisi antara ion I dengan molekul air dan akan mengalami reaksi oksidasi di anoda. Ternyata dilihat dari harga SL-nya, dari I-nya tadi itu mempunyai harga SL yang lebih besar, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Ki itu tadi atau kalium iodida, nah itu K-nya ini dikarenakan dia merupakan golongan 1A, maka yang bereaksi itu adalah H2O. Dan I-nya, nah, dikarenakan dia tidak mengandung air gitu ya, atau dia harga SL-nya lebih besar daripada air, maka yang berlangsung itu adalah I dari unsur tersebut. Dan ini menggunakan elektrode grafit, di mana grafit itu sifatnya inert atau tidak ikut bereaksi. Sehingga hasil reaksinya yaitu di katoda, yaitu reaksi air mengalami reaksi reduksi dari 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2, dan di anoda itu dari iodidanya itu sendiri mengalami reaksi oksidasi menjadi I2 plus 2 elektron. Dikarenakan ini elektronnya udah sama, jadinya kita tidak perlu mengkalikan silang gitu ya, tinggal kita coret aja elektronnya, sehingga hasil reaksinya yaitu 2H2O plus 2I menjadi 2OH- plus H2 plus I2. Nah, dimana reaksi tersebut itu masih dalam bentuk ion gitu ya, kemudian kita bentukkan netral, jadinya dari I-nya tadi itu menjadi Ki, OH- tadi menjadi KOH. Elektrolisis
merupakan proses yang penting dalam kegiatan industri. Proses ini digunakan untuk pembuatan logam-logam natrium, magnesium, aluminium, pembuatan hidrogen peroksida, di mana kan hidrogen peroksida itu bisa digunakan sebagai tambahan untuk bahan pembuatan hand sanitizer gitu ya. Terus gas hidrogen dan zat lain-lain. Gas hidrogen yang dihasilkan pada proses ini sangat murni, untuk itu sangat baik digunakan pada proses hidrogenasi minyak dalam pembuatan margarin. Proses elektrolisis juga digunakan dalam electroplating, di mana permukaan logam dilapisi logam lain yang lebih mulia, misal tembaga dilapisi krom. Selain itu juga bisa berfungsi atau dimanfaatkan dalam proses pembuatan biodiesel dan lain-lain. Jadi memang aplikasinya itu sangat luas sekali untuk yang elektrolisis. Ini ada hukum Faraday 1, di mana bunyinya massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau simbolnya M berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Jadinya M sama dengan I kalikan T, itu merupakan arus listrik, T itu merupakan waktu. Itu akan berbanding lurus, yaitu jadinya M sama dengan H. H itu merupakan jumlah listrik yang digunakan. Faraday 2, massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau simbolnya M berbanding lurus dengan massa ekuivalen dari zat tersebut. Nah, jadinya M sama dengan E itu merupakan massa ekuivalen, di mana untuk mencari E itu adalah AR per jumlah elektron. Jadinya AR per jumlah elektron pada apa yang terlibat gitu dalam proses reaksi, sedangkan AR itu merupakan unsur yang mengalami perubahan Bilox-nya itu tadi. Apabila hukum Faraday 1 dan Faraday 2 itu digabungkan, maka akan membentuk suatu persamaan, yaitu M itu merupakan massa yang diendapkan atau massa yang terbentuk gitu ya, sama dengan EIT per 96500. Nah, jadinya 96500 itu sudah merupakan tetapan Faraday. E itu tadi rumusnya AR per jumlah elektron yang terlibat, I tadi dalam satuan ampere yaitu arus listrik, T-nya tadi itu merupakan waktu yang digunakan atau yang diperlukan sampai logam tersebut itu mengendap atau M-nya itu tadi. Nah, di mana T-nya tadi itu satuannya adalah satuan detik. Ini ada contoh soal, misalnya untuk mengendapkan 13 gram dari Cr atau kromium, di mana AR dari Cr-nya tadi 52 dari larutan CrCl3 dengan arus sebesar 3 ampere, di mana 1 Faraday itu 96.500 kolom, diperlukan waktu berapa detik. Nah, gitu. Jadi diketahuinya tadi masanya tadi 13 gram, arusnya tadi 3 ampere, di mana valensinya tadi itu adalah CrCl3. Jadinya Cl-nya tadi min 1, otomatis Cr-nya plus 3 gitu ya, sehingga valensi dari Cr pada CrCl3 adalah plus 3. Kita menghitung dari harga E-nya, yaitu E tadi rumusnya apa? Yaitu AR per jumlah elektron yang terlibat. Nah, dimana kita langsung masukkan rumus aja, yaitu tadi M atau W sama dengan EIT per 96500. E-nya tadi 52/3, I-nya tadi 3, T-nya tadi ditanyakan per 96500, sehingga kita bisa ketemu waktu yang diperlukan sampai logam tersebut itu mengendap, yaitu 24.125 sekon atau 6,7 jam, yang waktu yang diperlukan logam Cr tersebut itu melakukan pengendapan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materi yang singkat kali ini bisa berguna, berkah buat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.